dengan materi pengaruh cara pemberian terhadap kecepatan absorpsi obat. Nah, untuk kegiatan praktikum pada hari ini ada beberapa bahan dan juga beberapa obat yang akan kita pakai untuk praktikum hari ini. Yang akan kita pakai antara lain yang pertama adalah sonde, ini untuk nanti pemberian obatnya. Kemudian ada handphone, ada tisu, ada spray injeksi ya. Kemudian ada timbangan, kemudian obatnya kita pakai phenobarbital ya, dan dia akan menyebabkan rasa kantuk nanti pada hewan ujinya. Kemudian hewan uji yang akan kita pakai hari ini adalah mencet ya. Nah, pertama kita lakukan adalah menimbang hewan uji yang akan kita pakai. Oke, kita mulai. Hewan uji yang pertama beratnya adalah 21,82. Tadi mencetnya sudah ditandai ya di ekornya dengan menggunakan spidol. Ini ada garis 1, ini adalah menandakan mencet nomor 1. Kemudian mencet nomor 2 beratnya adalah 27,50. Ini juga sudah ditandai ekornya dengan 2 garis. Kita timbang mencet ketiga, beratnya adalah 26,40. Ini juga sudah ditandai dengan garis 3 yang menandakan ini adalah mencet ketiga. Selanjutnya adalah mencet keempat ya. Mencet keempat ini beratnya adalah 29,72. Kemudian mencet terakhir beratnya adalah yang kelima 30,05. Setelah tadi kita melakukan penimbangan terhadap hewan uji, selanjutnya kita akan menghitung volume pemberian ya. Dimana kita tadi memakai hewan ujinya adalah mencet dengan berat standar adalah 20 gram. Itu adalah untuk berat standar hewan uji mencet. Nah, tahap kedua yang akan kita lakukan adalah pemberian sediaan obat. Obat yang digunakan adalah phenobarbital, di mana dia akan menimbulkan efeknya pada hewan uji nanti adalah hewan ujinya akan tertidur atau mengantuk. Nah, kita akan membaginya menjadi 5 hewan uji. Yang pertama kita akan berikan secara peroral, kemudian yang kedua kita berikan secara intraperitoneal melalui jaringan ya, jaringan yang ada di rongga perut. Kemudian ada yang ketiga kita berikan seputan di bawah lapisan kulit, kemudian ada intramuskular di otot, kemudian ada intravena itu di vena bagian ekor. Nah, di sini kita akan menghitung volume pemberian, di mana rumus dari volume pemberian adalah berat badan hewan uji dibagi dengan berat badan standar karena kita pakai mencet. Tadi berat standarnya 20 gram, berat badan hewan uji adalah berat badan hewan uji hasil penimbangan. Kemudian dikalikan setengah volume maksimal pemberian. Nah, masing-masing volume pemberian ini dia punya volume maksimal. Per oral itu volume maksimalnya adalah 1 mili. Kemudian intraperitoneal volume maksimal juga 1 mili. Seputar volume maksimal pemberian juga 1 mili. Kemudian intramuskular volume maksimal pemberian adalah 0,05 mili. Sedangkan untuk intravena volume maksimal pemberian adalah 0,5 mili. Kita akan menghitung di mana rumusnya tadi adalah berat badan hewan uji penimbangan dibagi berat badan standar dikalikan setengah volume maksimal pemberian. Untuk volume pemberian per oral berarti tadi hewan uji pertama beratnya adalah 21,82 dibagi dengan 20 berat standar dikalikan dengan setengah. Setengah itu adalah setengah dari 1 volume maksimalnya. Jadi saya setengah ketemunya adalah 0,55 mili. Kemudian untuk pemberian intraperitoneal dengan volume maksimalnya adalah 1, maka setengah volume maksimalnya adalah 0,5.
berat badan hewan ujinya 27,5, kemudian dibagi dengan 20 berat badan standar dikalikan dengan 0,5, ketemunya adalah 0,685. Untuk sumutan, volume maksimal pemberian adalah 1 mili, setengah volume maksimal pemberian adalah 0,5, berat badan hewan ujinya adalah 26,4, berat badan standar 20 dikalikan dengan setengah, ketemunya adalah 0,66 mili. Kemudian untuk pemberian intramuskular dengan volume maksimalnya adalah 0,05, setengah volume maksimalnya adalah 0,025, maka volume pemberian ingatnya adalah 29,72 dari berat badan hewan uji yang kita timbang dibagi dengan 20, berat standar dikalikan 0,025, ketemunya adalah 0,037 mili. Kemudian untuk intravena, volume maksimal pemberiannya adalah setengah, kemudian untuk setengah volume maksimalnya adalah 0,25, maka volume pemberiannya adalah berat badan hewan ujinya 30,05 dibagi dengan 20, berat standar dikalikan 0,25, ketemunya adalah 0,3. Nah, setelah kita menghitung volume pemberian ini untuk masing-masing jalur pemberian, nanti kita akan menginjeksikan sesuai dengan volume pemberiannya. Setelah itu kita amati onset dan juga durasi. Di mana onset adalah ketika obat itu pertama kali berefek, jadi mulai diberikan sampai dengan menimbulkan efek, dan durasi adalah lamanya obat itu berefek. Jadi mulai dia timbul efek sampai dengan efek itu hilang. Nah, setelah kita menghitung volume pemberian untuk berbagai macam jalur pemberian, maka kita akan memberikannya sesuai dengan hasil perhitungan dari volume pemberian yang sudah kita hitung tadi. Nah, untuk mencet pertama ini kita akan memberikan secara per oral, ya. Dengan volume pemberiannya adalah sebanyak 0,55 mili. Nah, kita berikan secara hati-hati, ya, jangan sampai masuk ke paru-paru, ya. Oke, ini kita berikan masuk. Kemudian kita letakkan. Kita hitung ini mulai dari obat dimasukkan sampai dengan nanti timbul efek yang pertama kita amati adalah hilangnya refleks balik badan, di mana ketika dia sudah tertidur atau mengalami penurunan kesadaran, maka dia sudah tidak bisa membalikkan badan ke posisi semula. Nah, itu berarti disitulah onset atau pertama kali obat itu menimbulkan efek. Oke. Selanjutnya adalah pemberian yang kedua, yaitu dengan pemberian intraperitoneal. Untuk hewan uji yang kedua adalah diberikan secara intraperitoneal, yaitu melalui rongga bagian perut. Nah, ini hewan uji kedua. Kita pegang dulu. Seperti ini. Baru kemudian kita berikan obatnya secara intraperitoneal. Volumenya adalah 0,68. Oke, kita injeksikan secara intraperitoneal. Seperti ini. Kemudian kita injeksikan obatnya. Oke. Kemudian kita hitung waktu terjadinya onset, mulai dari waktu pemberian sampai dengan dia timbul efeknya, yaitu hilangnya refleks balik badan. Selanjutnya untuk pemberian yang ketiga adalah dengan pemberian secara subkutan. Mencet nomor 3 kita berikan secara subkutan. Oke, punten. Subkutan itu kita berikan di bagian tengkuknya. Saya kerjakan, Anda memberikan. Oke, letakkan dulu. Caranya seperti ini. Kita tahan di bagian ekornya. Kita angkat bagian tengkuknya. Silakan untuk diinjeksikan 45 derajat. Oke, masukkan. Oke. Selesai. Kemudian selanjutnya adalah pemberian secara intramuskular, yaitu pemberian pada bagian paha, ya. Ini adalah untuk hewan uji yang keempat. Hewan uji yang keempat itu diberikan di bagian paha, ya. Jadi kita pegang dulu seperti ini, kemudian injeksikan di sini.
Untuk mencet yang kelima, ini adalah mencet yang kita berikan secara intravena ya. Jadi vena yang diambil adalah vena bagian ekor. Ya, biasanya kita pakai holder. Nah, ini nanti yang dipakai adalah di vena bagian ekor ini. Oke. Minta bantuan, silakan ke sini untuk membantu saya memberikan di intravena. Silakan dicari di vena ekornya. Oke, diinjeksikan secara perlahan, pelan-pelan, terus jadi setelah kita memberikan berbagai macam jalur cara pemberian, sehingga kita akan mengamati respon apa yang terjadi setelah hewan uji diberikan fenobarbital. Nah, ini adalah untuk pemberian secara intravena, maka dia kecepatan absorpsinya itu paling cepat. Nah, ini dia sudah tidak bisa membalikkan badan lagi. Nah, ini dia sudah tidak bisa membalikkan badan lagi ke posisi semula. Ini berarti dia sudah onsetnya sudah dimulai. Begitu juga untuk pemberian intraperitoneal. Nah, ini sudah mengalami penurunan kesadaran, dia juga sudah tidak bisa membalikkan ke posisi semula lagi. Nah, ini dihitung onsetnya. Setelah itu onset selesai, kita menghitung durasi. Durasi itu mulai obat menimbulkan efek sampai dengan efek itu hilang. Artinya mencet sudah dia bisa kembali ke posisi normal dengan membalikkan badannya. Jadi mencetnya sudah sadar dan itu durasinya selesai atau efek obatnya sudah selesai. Setelah tadi kita melakukan percobaan dengan berbagai macam jalur pemberiannya, ya, kita akan melihat hasil yang kita dapatkan dari percobaan yang kita lakukan tadi, di mana tadi untuk pemberian per oral itu kita dapatkan onset itu adalah 30 menit, kemudian intraperitoneal onsetnya adalah 15 menit, subkutan adalah 25 menit, intramuskular adalah 20 menit, kemudian intravena adalah 2 menit. Jadi onset ini adalah menggambarkan kecepatan absorpsi dari suatu obat. Jadi dengan berbagai macam jalur pemberian ternyata menghasilkan kecepatan absorpsi yang berbeda-beda yang digambarkan dari data onset. Sehingga kita bisa menyusun berdasarkan data onset ini adalah ketika dalam pemberian intravena itu ternyata dia memiliki kecepatan absorpsi paling cepat. Kemudian disusul selanjutnya adalah intraperitoneal. Kemudian selanjutnya adalah dengan intramuskular. Yang selanjutnya adalah subkutan dan yang terakhir adalah dengan pemberian per oral. Nah, susunan ini adalah susunan berdasarkan kecepatan absorpsi obat melalui jalur pemberian yang berbeda-beda. Yang paling cepat absorpsinya melalui jalur pemberian intravena, kemudian selanjutnya intraperitoneal, yang ketiga adalah intramuskular, keempat adalah subkutan, dan terakhir adalah per oral. Sedangkan untuk durasi itu berhubungan dengan bagaimanakah obat itu berefek di dalam tubuh. Ini berhubungan selain dengan jalur pemberian dan kecepatan absorpsi juga berhubungan dengan karakteristik dari obat yang digunakan.